Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Rawati Dewi dari kelas 4C dengan NPM 2475411, Prodi Akuntansi Perpajakan Politeknik Negeri Lampung. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi dari mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan, yaitu mengenai akuntansi kantor pusat dan kantor cabang. Ya, yang pertama di sini yang ingin saya tanamkan sejak awal kepada para audiens adalah bahwa meskipun kantor pusat dan kantor cabang itu beroperasi secara terpisah atau letaknya di berbagai lokasi geografis yang berbeda, dalam akuntansi dan koridor hukum, keduanya itu tetap merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya, materi ini akan menjelaskan hubungan struktural dan legalitas yang mengikat kedua bagian kantor tersebut, yaitu kantor pusat dan kantor cabang. Kantor pusat ini bertindak sebagai pengendali utama yang memegang wewenang serta keputusan tertinggi dalam seluruh organisasi. Sementara itu, kantor cabang diartikan sebagai perpanjangan tangan operasional perusahaan yang ditempatkan di lokasi yang berbeda. Namun, statusnya secara mutlak bukanlah entitas hukum yang berdiri sendiri. Bagian ini memberikan sebuah pembeda yang sangat krusial dalam akuntansi. Nah, berbeda dengan akuntansi untuk anak perusahaan, yang dimana anak perusahaan ini memiliki badan hukum sendiri yang terpisah dari perusahaan induk, kantor cabang ini sepenuhnya adalah bagian integral dari perusahaan induk itu sendiri. Nah, setelah memahami hubungan hukumnya, materi ini membawa kita untuk melihat spektrum operasional cabang berdasarkan tingkat otonomi yang mereka miliki, dengan fokus utama pada cabang dependen. Cabang dependen ini memiliki karakteristik sistem akuntansi yang tidak lengkap karena seluruh pencatatan keuangannya itu dikelola secara terpusat oleh kantor pusat. Nah, pencatatan di tingkat lokal sangat dibatasi dan di mana biasanya itu cabang hanya mengelola kas kecil serta laporan penjualan harian saja. Sementara untuk seluruh kewenangan keputusan finansial itu dipegang penuh oleh kantor pusat. Nah, di sisi lain terdapat pula jenis cabang independen, yaitu cabang yang memiliki sistem akuntansi mandiri yang lengkap berupa buku besar, laporan keuangan, melakukan pencatatan lokal, serta secara menyeluruh layaknya entitas otonomi yang terpisah. Nah, dan memiliki otonomi luas yang strukturnya itu mirip dengan akuntansi konsolidasi entitas anak. Kemudian, untuk memperjelas batasan materi ini, disajikan sebuah tabel komparasi yang membedakan ruang lingkup antara akuntansi kantor pusat dan kantor cabang dengan akuntansi konsolidasi. Nah, perbedaan tersebut ditinjau dari 4 dimensi utama. Yang pertama itu ada segi status hukum. Hubungan kantor pusat dan kantor cabang itu merupakan satu entitas hukum tunggal. Sedangkan untuk konsolidasi itu melibatkan berbagai entitas hukum yang terpisah. Yang kedua ada dari segi struktur operasi, di mana kantor pusat dan kantor cabang itu adalah satu entitas dengan banyak lokasi. Sementara untuk konsolidasi sendiri itu terdiri dari hubungan perusahaan induk dengan perusahaan anak. Dan yang ketiga itu ada fokus eliminasi pada hubungan kantor pusat dan kantor cabang itu berpusat pada transaksi internal antar bagian-bagian atau akun resiprokal. Sedangkan pada konsolidasi itu berfokus untuk mengeliminasi hak minoritas atau seperti goodwill dan juga transaksi antar perusahaan. Yang keempat, ada tujuan akhir dari akuntansi. Untuk kantor pusat dan cabang ini menghasilkan laporan keuangan gabungan atau kombinasi, sedangkan untuk akuntansi konsolidasian itu menghasilkan laporan keuangan konsolidasian. Kemudian sekarang masuk ke dalam teknis pencatatannya. Nah, materi ini menjelaskan konsep bernama prinsip cermin. Nah, yang dimana mengatur akun resiprokal antara kantor pusat dan kantor cabang menggunakan ilustrasi timbangan yang seimbang. Nah, di dalam buku jurnal kantor pusat terdapat akun yang bernama investasi pada cabang yang diklasifikasikan sebagai aset, yang mencerminkan hak kantor pusat atas aset yang ada di kantor cabang dan memiliki saldo nominal di sisi debit. Sebaliknya, di dalam buku jurnal kantor cabang itu terdapat akun yang bernama kantor pusat. Nah, akun kantor pusat ini diklasifikasikan sebagai liabilitas atau ekuitas internal yang mencerminkan kewajiban kantor cabang kepada kantor pusat.
dengan saldo nominalnya itu ada di sisi kredit. Nah, karena kedua akun ini adalah cermin satu sama lain, maka nilai saldo keduanya itu harus selalu sama persis dengan posisi yang berlawanan di akhir periode. Penerapan akun resiprokal ini kemudian diperlihatkan melalui arsitektur transaksi rutin yang membandingkan penjurnalan di buku jurnal kantor pusat dan juga di buku jurnal kantor cabang. Transaksi rutin pertama ini adalah transfer kas, di mana kantor pusat mengirimkan uang sebesar 220 juta ke kantor cabang pada jurnal kantor pusat. Nah, transaksi ini dicatat dengan mendebit investasi pada cabang dan mengkredit kas. Sedangkan untuk jurnal kantor cabangnya itu dengan mendebit kas dan mengkredit kantor pusat. Nah, transaksi rutin kedua ada pembayaran terpusat. Misalnya saat kantor pusat membayar gaji pegawai cabang sebesar 5 juta, pada jurnal kantor pusat, transaksi ini dicatat dengan mendebit investasi pada cabang dan mengkredit kas. Sedangkan kantor cabang itu mengakui beban tersebut dengan mencatat debitnya itu pada beban gaji dan kreditnya itu kantor pusat. Nah, selain transaksi tunai, terdapat pula transaksi pengiriman barang dagangan dari gudang dari kantor pusat ke kantor cabang. Nah, yang dibagi menjadi dua skenario. Yang skenario pertama itu adalah harga pokok yang bersifat sederhana, di mana barang dicatat persis sesuai dengan biaya perolehan aslinya, misalnya 50 juta. Maka jurnal di kantor pusat cukup mencatat debit pada investasi pada cabang dan kreditnya itu adalah persediaan. Sedangkan untuk jurnal di kantor cabang mencatat debit pengiriman dan kreditnya adalah kantor pusat. Kemudian untuk skenario B ada pengiriman dengan markup yang lebih kompleks, di mana barang dikirimkan dengan harga yang sengaja dinaikkan. Misalnya harga pokoknya itu 50 juta, tetapi di nota ditulis 60 juta. Nah, tujuan dari strategi ini adalah untuk kontrol internal, di mana menyembunyikan margin keuntungan asli dari pihak cabang atau sebagai alat evaluasi efisiensi operasional. Nah, jurnal di kantor pusat untuk skenario ini wajib memunculkan akun yang bernama cadangan keuntungan belum direalisasi sebesar 10 juta di sisi kredit untuk menampung selisih harga tersebut. Kemudian dampak dari skenario markup ini dijelaskan lebih lanjut melalui anatomi ilusi laba antar perusahaan dengan menggunakan analogi siklus hidup balon udara. Nah, pada tahap pertama itu dinamakan transfer internal atau balon mengembang. Nah, di sini muncul komponen laba belum direalisasi karena keuntungan tersebut baru eksis di atas kertas saat barang dikirim ke cabang. Nah, tahap kedua itu dinamakan penyimpanan atau balon bertahan. Nah, di sini terjadi ketika barang yang dikirim itu belum berhasil terjual dan masih tersimpan sebagai persediaan akhir di gudang kantor cabang, sehingga laba fiktif tersebut masih tersembunyi di dalam nilai persediaan cabang. Nah, tahap ketiga itu ada yang dinamakan penjualan eksternal atau balon pecah. Terjadi ketika barang tersebut akhirnya berhasil dijual oleh cabang kepada pihak luar atau konsumen nyata. Nah, pada momen ini statusnya berubah menjadi laba direalisasi karena dari sudut pandang keseluruhan entitas tunggal, keuntungan tersebut kini benar-benar sudah terjadi secara sah. Namun dalam praktiknya, kadang pencatatan di lapangan itu sering kali mengalami kendala yang diistilahkan sebagai gesekan realita, yaitu kondisi mengapa saldo akun resiprokal itu bisa berbeda sebelum dilakukan penyesuaian. Nah, ketidaksesuaian ini disebabkan oleh 3 faktor utama. Faktor yang pertama itu adalah adanya transaksi dalam perjalanan atau in transit, baik berupa kas maupun barang yang sudah dikirim oleh salah satu pihak namun masih berada di jalan sehingga belum diterima maupun dicatat oleh pihak lainnya. Kemudian faktor kedua itu ada penyesuaian sepihak. Nah, seperti adanya beban operasional cabang yang langsung dibayarkan oleh kantor pusat
atau bahkan sebaliknya, tetapi rinciannya itu belum dikomunikasikan ke pihak lainnya. Kemudian yang faktor ketiga itu adanya kesalahan pencatatan yang murni disebabkan oleh kelalaian manusia atau human error. Kemudian ada pencatatan ganda, bahkan ada salah memasukkan nominal angka pada salah satu buku jurnal. Nah, oleh karena itu materi ini menegaskan bahwa perbedaan ini harus diperbaiki melalui proses rekonsiliasi terlebih dahulu sebelum laporan keuangan gabungan dapat disusun. Nah, proses perbaikan ini dicontohkan secara real melalui sebuah kasus rekonsiliasi. Pada awalnya di sini saldo buku kantor pusat menunjukkan angka 200 juta, sedangkan saldo buku kantor cabang itu 190 juta, sehingga terdapat selisih sebesar 10 juta. Nah, setelah dilakukan penelusuran, ternyata ditemukan bahwa ada kas dalam perjalanan sebesar 10 juta tadi yang belum sempat dicatat oleh kantor cabang, sehingga saldo kantor cabang itu harus disesuaikan dengan menambahkan nominal sebesar 10 juta tadi. Nah, di waktu yang sama ternyata ditemukan pula adanya beban iklan dari cabang sebesar 2 juta yang sudah dibayar tapi belum dicatat oleh kantor pusat. Sehingga saldo kantor pusat itu disesuaikan dengan mengurangi beban iklan tersebut yang senilai 2 juta tadi. Nah, melalui penyesuaian tersebut, maka kedua saldo ini akhirnya menjadi sama persis atau balance di angka 198 juta. Nah, setiap penyesuaian ini wajib langsung diikuti dengan pembuatan jurnal koreksi pada buku besar masing-masing pihak yang tertinggal mencatatnya. Nah, setelah angka-angka tersebut sinkron, barulah perusahaan dapat melangkah ke tujuan akhir. Apa itu? Yaitu penyusunan laporan keuangan gabungan yang dianalogikan seperti sebuah corong penampung besar. Nah, di slide ini filosofi dari proses ini adalah menggabungkan laporan kantor pusat dan kantor cabang guna untuk menyajikan posisi keuangan serta kinerja operasional perusahaan secara menyeluruh, seolah-olah mereka adalah satu entitas tunggal. Nah, laporan akhir ini nantinya ditunjukkan untuk para pemangku kepentingan eksternal seperti investor, kreditor, maupun juga otoritas pemerintah. Nah, kemudian dalam penggabungan ini berlaku sebuah prinsip mutlak, yaitu tidak boleh ada transaksi dengan diri sendiri, seperti penjualan internal atau saldo akun resiprokal yang diperbolehkan lolos dan muncul di dalam laporan keuangan eksternal final. Kemudian untuk dalam proses penyaringan di dalam sorong tersebut dilakukan oleh jurnal eliminasi yang bertugas untuk menyaring seluruh ilusi transaksi internal itu melalui 3 filter. Pada filter pertama itu dinamakan saldo resiprokal yang berfungsi untuk membatalkan dan menghapus akun investasi pada cabang. Nah, serta akun kantor pusat pada kantor cabang, karena kedua akun tersebut dianggap sebagai klaim fiktif jika dilihat dari sudut pandang eksternal. Nah, kemudian di filter yang kedua itu dinamakan pengiriman internal yang bertugas untuk menghapus akun pengiriman barang ke cabang dan pengiriman dari kantor pusat. Nah, karena aktivitas tersebut itu murni merupakan mutasi perpindahan gudang internal dan bukan merupakan transaksi penjualan yang real. Kemudian, filter ketiga itu dinamakan laba antar perusahaan yang berfungsi untuk mengeliminasi akun cadangan keuntungan belum direalisasi terhadap nilai persediaan akhir guna untuk menurunkan nilai aset persediaan tersebut agar kembali ke harga pokok perolehan aslinya. Nah, seluruh proses penyaringan tadi kemudian dipetakan ke dalam sebuah kertas kerja atau worksheet yang dimana kertas kerja ini berisi konsolidasi per tanggal 31 Desember untuk melihat bagaimana setiap baris akun itu diproses. Nah, pada baris penjualan terdapat angka dari kedua belah pihak ditambah secara murni itu dari kantor pusat 550 juta ditambah dari kantor cabang 270 juta sehingga menghasilkan
penjualan gabungannya itu 820 juta. Nah, pada baris pengiriman barang terdapat nominal 150 juta yang muncul di kantor pusat langsung dihapus dengan menempatkan angka 150 juta di kolom eliminasi sisi kredit, sehingga akan menghasilkan saldo yang nol pada kolom gabungan karena nilainya itu harus dihapus. Nah, pada baris persediaan, nilai persediaan gabungan itu disesuaikan dengan memotong komponen laba yang belum direalisasi melalui jurnal eliminasi di kolom debit sebesar 4 juta sehingga menghasilkan nilai saldo real persediaan sebesar 141 juta di kolom gabungan. Nah, satu catatan penting yang harus diingat adalah bahwa jurnal eliminasi ini hanya eksis di atas lembar kerja. Nah, ini saja tidak akan pernah diposting untuk dimasukkan ke dalam buku besar real milik kantor pusat maupun kantor cabang. Nah, sebagai pelengkap materinya, dibahas pula aspek kompleksitas tambahan yang muncul apabila perusahaan itu memperluas jaringannya dengan membuka cabang luar negeri. Konteks ini memicu adanya tantangan translasi valuta asing untuk mengubah mata uang asing menjadi mata uang pelaporan, yaitu rupiah. Nah, terdapat dua metode yang dapat digunakan untuk mengatasi hal ini. Yang pertama ada metode kurs sekarang atau current rate method yang diterapkan untuk entitas cabang yang beroperasi secara mandiri, di mana seluruh aset dan liabilitas itu ditranslasi menggunakan kurs pada tanggal neraca. Lalu selisih translasi itu dimasukkan ke dalam pos penghasilan komprehensif lain atau OCI. Nah, kedua ada metode temporal yang digunakan untuk entitas cabang yang operasinya itu terintegrasi sangat erat dengan kantor pusat, di mana aset moneter ditranslasi menggunakan kurs sekarang. Aset non moneter ini menggunakan kurs historis, dan seluruh selisih hasil translasi tadi langsung diakui ke dalam laporan laba rugi periode berjalan. Sebagai kesimpulan akhirnya, materi ini merangkum seluruh proses harmonisasi dari dua buku terpisah menjadi satu entitas utuh ke dalam 4 tahapan logis yang berkesinambungan. Tahap pertama ada pemisahan, yaitu proses mencatat seluruh transaksi harian secara paralel di buku masing-masing. Tahap kedua adalah fiksi dan rekonsiliasi, yaitu tindakan menyoroti setiap selisih kas atau barang dalam perjalanan serta melakukan penyesuaian angka. Tahap yang ketiga adalah saringan eliminasi, yaitu proses menghapus seluruh saldo akun resiprokal serta komponen laba antar perusahaan yang belum terrealisasi. Tahap yang keempat adalah unifikasi, yang menjadi puncak proses untuk menghasilkan suatu laporan keuangan tunggal dari entitas yang utuh. Nah, seluruh rangkaian materi ini ditutup dengan sebuah pesan utama, yaitu akuntansi kantor pusat dan kantor cabang adalah seni mengelola otonomi operasional di lapangan sambil mempertahankan integritas finansial tunggal di atas kertas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.